Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa ma warsula badah. Amma ba'du. Saudaraku, dimanapun kau berada, sebangsa dan setanah air, belum lama ini saya sebagai anak dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya, beliau belum lama ini mengunggah video di YouTube. Dan video tersebut berisi tentang mengajak kami untuk bertobat, ya, bertobat kepada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anakku, begitu kuatnya semangat bapakmu ini, abimu ini, untuk mengajak kamu untuk kembali menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan sekali lagi, anakku, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini, ikutlah jejak bapakmu ini. Saya benar-benar heran dengan abiku sebenarnya, dan juga ingin mempertanyakan sebenarnya mengapa mengajak kami untuk bertobat dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristen dikasih uang, kalau bisa saya ngasih uang. Begitu juga saya cerita ke om saya, dia bilang pinter juga kamu ya, dia bilang. Saya bilang karena saya nggak mau dinilai masuk Kristen karena uang. Lalu om saya ini desak saya terus untuk saya kembali ke agama saya, ke Islam. Tapi saya nggak mau, sampai dia putus asa, akhirnya dia kasih air minum, dijampi-jampi depan saya. Karena orang Islam itu kuat baca Al-Quran, ayat kursi. Dia kasih saya minum, dia bilang semoga saya dapat hidayah, maksudnya kembali ke Islam. Saya waktu itu baru 2 bulan polos, jadi doa saya hanya dalam nama Tuhan Yesus, itu pun dalam hati. Besok paginya, hal yang mengejutkan, jam 10 pagi saya dapat kabar berita, om yang kasih air minum ini meninggal. Meninggalnya tanpa sebab, masih muda 5 tahun yang lalu. Jadi sejak dari situ keluarga saya nggak berani ganggu saya, dikira ilmu orang Kristen hebat. Pastor Lukas sudah menjenguk Pak Saifuddin Ibrahim, terima kasih ya Pastor Lukas. Saya tulis buku ini juga nggak sengaja. Saya mau cetak buku ini juga nggak ada uang, ada cerita lucu. Saya sudah jadi nih tulis buku, tapi saya mau cetak ini nggak ada uang. Tapi saya tuh gengsi untuk minta, walaupun banyak pengusaha di Jakarta bilang ke saya, kalau saya perlu apa-apa tuh tinggal telepon mereka. Tapi saya tuh gengsi untuk minta sama orang. Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan buku saya ini udah jadi. Saya mau cetak tapi saya nggak punya uang. Tapi saya nggak mau minta. Tuhan jawab doa saya, luar biasa. Dia tahu prinsip saya nggak mau minta sama orang. Tiba-tiba ada orang dari Pekanbaru, WA saya nggak kenal sama sekali sama beliau ini. Dia bilang mau mengunjungi Pak Saifuddin Ibrahim di penjara. Saya atur waktu, masuk ketemu di lapas. Setelah selesai jenguk Pak Saifuddin Ibrahim, dia tanya ke saya, masih ada nggak buku Pak Saifuddin Ibrahim? Saya bilang masih ada. Sampai di rumah, dia beli dengan jumlah yang banyak, karena Pak Saifuddin Ibrahim menulis 5 buku, dia beli masing-masing judul itu dengan 100, akhirnya dia beli buku 500 buku, dibayar cash. Nah, uang tersebut itulah modal saya untuk cetak buku dan acara launching sekaligus acara ulang tahun saya. Luar biasa, Tuhan kita nggak buat saya, sampai sekarang ini saya belum pernah ngerasa minta-minta. Saya bersyukur karena buku ini saya diundang ke Amerika. Terima kasih ya Pak Lukas, biasanya orang itu kalau acara Natal mengundang penyanyi, ini mengundang penulis buku yang masih kecil lagi orangnya. Terima kasih banyak, karena saya nggak bisa nyanyi, saya ada video. Sekalian ada pesan dari Pak Saifuddin Ibrahim, saya bawa pesan juga. It's all you've got to just be strong. And it's a fight just to keep it together.
orang tua saya. I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Shalom, terima kasih kepada semua saudara seiman yang telah mendoakan dan mendukung saya di dalam segala ibadah mereka. Karena saya di penjara ketika saya memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus. Bahkan Pendeta Gilbert datang berkunjung ke penjara. Ketika berpelukan dengan saya bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman. Karena Dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Terima kasih juga untuk istri saya yang setia di dalam melayani saya sebagai suaminya, dan dia menunjukkan kekuatannya sebagai wanita di dalam menghadapi persidangan saya yang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Injil. Bahkan sampai hari ini mereka pun tetap memaki-maki dan menghina saya. Namun segalanya itu seperti firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena Dialah yang empunya surga. Terima kasih istriku, terima kasih untuk semua saudara-saudara dan para hamba Tuhan yang tidak henti-hentinya menolong dan membantu saya selama di dalam pemenjaraan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara, saya Pendeta Saifuddin Ibrahim, sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa saya serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Lukas dan seluruh jemaatnya yang sudah mengundang istri saya bersaksi di Amerika. Dan apa yang terjadi atas saya itu telah membuat Injil makin maju. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan kamu telah meninggalkan bagimu teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Paulus pun demikian, begitu banyak penderitaan yang dia alami selama memberitakan Injil bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dirasakan oleh setiap orang penginjil dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, adalah penganiayaan dan penderitaan. Namun kelak tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang memberitakan Injil Kristus. Terima kasih, selamat Natal, selamat Tahun Baru 2019, Tuhan Yesus memberkati. Next. Nah, anak kami dikasih nama Golda Meir Putri Ibrahim. Golda Meir ini nama Perdana Menteri Israel zaman perang sama Arab. Jadi satu Israel melawan 3 abangnya Arab. Tapi saya berpikir mungkin ada maksud Tuhan merubah jadi perempuan supaya nanti Pak Saifuddin Ibrahim keluar, jadi anak ini yang nasihatin bapaknya supaya jangan radikal lagi. Ta'ala untuk abi kami tercinta. Ya Allah, hanya Kau Tuhan yang patut kami sembah ya Allah. Ya Allah, kami memohon, selamatkanlah ayah kami. Mungkin jika di balik ini beliau tidak menyadari bahwasanya kalau beliau disesatkan oleh dogma-dogma gereja, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, karuniakanlah hidayah-Mu kepada ayah kami agar kembali ke jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa menggerakkan hati manusia. Ya Allah, tidak mungkin tanpa seizin-Mu Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki. Dan juga tidak mungkin tanpa izin-Mu Engkau menyesatkan bagi
orang-orang yang Kau hendaki. Assalamualaikum warahmatullahi